Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satikin dari SD Negeri 2 Samangkulon, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Akan memaparkan aksi nyata topik 7, Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila SD Paket A, yang bertemakan merancang memodifikasi modul proyek. Pengertian modul ajar. Modul ajar ialah sejumlah alat atau sarana media, metode, tunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar ialah merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil belajar Pancasila sebagai sasaran. Prinsip-prinsip penyusunan modul ajar, karakteristik, kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase, perbedaan tingkat pemahaman, dan variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. 3. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. 4. Bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. 5. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Kriteria penyusunan modul ajar. 1. Esensial. 2. Menarik dan bermakna. 3. Kontekstual dan relevan. 4. Berkesinambungan. Satu, esensial. Modul ajar harus bersifat esensial, artinya diperlukan pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran, terutama melalui pengalaman peserta didik dalam belajar dan lintas disiplin. 2. Menarik dan bermakna. Satuan pendidikan mungkin berencana merancang modul ajar yang tidak monoton. Hal ini sebenarnya sah-sah saja, namun tetap harus memiliki makna di dalamnya. Modul ajar yang menarik bisa menumbuhkan minat untuk belajar. Guru juga perlu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Keterlibatan tersebut berhubungan dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah diberikan sebelumnya. Tak heran jika proses pembelajaran pun jadi tidak terlalu kompleks. Kontekstual dan relevan. Modul ajar yang baik adalah yang disusun secara relevan dan kontekstual. Artinya, modul tersebut berhubungan dengan pengalaman sebelumnya yang dialami peserta didik. Namun, pengetahuan yang dimaksud diperoleh sesuai dengan konteks, tempat, dan waktu peserta didik. Berkesinambungan. Satuan pendidikan boleh saja menyusun modul ajar dengan strategi yang dirancangnya sendiri. Namun, modul yang dibuat harus berkesinambungan. Artinya, modul memiliki keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai fase belajar yang akan dilewati peserta didik. Langkah-langkah penyusunan modul ajar. 1. Analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. 2. Identifikasi dan tentukan dimensi profil belajar Pancasila. 3. Tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan
menjadi modul ajar. 4. Susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. 5. Pelaksanaan pembelajaran. 6. Evaluasi dan tindak lanjut. Profil belajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Komponen modul ajar. A. Informasi umum. Terdiri dari 1. Identitas modul. 2. Kompetensi awal. 3. Profil belajar. 4. Sarana dan prasarana. 5. Target peserta didik. 6. Model pembelajaran. B. Komponen inti. Terdiri dari 1. Tujuan pembelajaran. 2. Pemahaman bermakna. 3. Pertanyaan pemantik. 4. Kegiatan pembelajaran. 5. Asesmen. 6. Pengayaan dan remedial. 7. Refleksi peserta didik dan guru. C. Lampiran. Terdiri dari 1. Lampiran kerja peserta didik. 2. Bahan bacaan guru dan peserta didik. 3. Glosarium. 4. Daftar pustaka. Strategi mengembangkan modul ajar. 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang bisa dikelompokkan dalam satu lingkup materi. 1 MA bisa mencakup beberapa tujuan pembelajaran. 2. Lakukan asesmen diagnosis mengidentifikasi penguasaan kompetensi awal peserta didik. 3. Tentukan teknik dan instrumen asesmen sumatif beserta indikator keberhasilan asesmen sumatif yang akan dilakukan pada akhir lingkup materi. 4. Tentukan periode waktu atau jumlah CP yang dibutuhkan. 5. Tentukan teknik dan instrumen asesmen formatif berdasarkan aktivitas pembelajaran. 6. Buat rangkaian kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. 7. Pastikan aktivitas pembelajaran selaras dengan tujuan pembelajaran. 8. Setiap kegiatan dilengkapi dengan pemahaman bermakna dan pertanyaan esensial yang menjadi acuan. 9. Persiapan lembar belajar. Materi belajar dan media belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. 10. Lampirkan instrumen asesmen seperti checklist, rubrik, atau lembar observasi yang dibutuhkan. 11. Periksa kembali kelengkapan komponen modul ajar. Demikian paparan aksi nyata saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.